obat sopak. Itu sopak, Bu. Penyakit sopak. Jadi kalau di Kampar tuh penyakit sopak itu penyakit yang kulit putih itu, putih dan itu susah. Akhirnya habis seluruh tubuhnya. Ditulis oleh beliau dalam naskah yang kita minta redonya kemarin. Dan nazamnya juga ada, nazam ma'rifat. Nazam ma'rifat dan kajian-kajian pengobatan banyak di dalamnya. Dan yang buku tebal ini ada 3 kemarin tuh. Cuma orang ya gitulah. Kita rencananya mau itu buku biasa, Bu, ditulis. Ini yang naskah manuskrip. Tidak lama. Ya. Jadi satu udah kita rapikan, udah jilid. Tadi ini mau dijilid tapi kena ngejar ke sini enggak sempat udah. Gimana ahli ibadah? Ikan antrian ingin dimasak. Itu dia. Kan itu kemarin ikan lu antrian ingin dimasak. Ya mudah-mudahan lah, Bu, ya. Kita masih ke sana, mudah-mudahan nanti ada rezeki kita antar itu. Kalau ke ibu ke sana nanti kita ikut ke sana nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 35. Setelah kita membahas mulai dari pucuk alif rahasia Muhammad, terus sholat tubuh, kan itu kemarin mulai dari subuh ya sampai zuhur ya, asar, maghrib, isya ya, sampai ke Al-Quran hakikat hijaiyah tubuh ya. Lalu masuk kita hari ini untuk mengenal zat itu yang dibahas oleh Imam Al-Asy'ariyah dan Imam Al-Maturidiyah. Zat itu dikenal dengan sifat. Zat itu dikenal dengan sifat. Maka untuk tasbih, untuk mendatangkan paham adalah tercipta sifat-sifat wajib bagi Allah untuk mengenal zat. Nah, itu jadi. Nah, sekarang mana sifat-sifat yang wajib dibuat dalam kajian itu oleh beliau? Mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamhu bi nafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sami', basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Sekarang sifat-sifat itu, zat itu dikenal dengan sifat. Maka di dalam sifat itu ada zat. Maka dalam pemahaman lain, bismillah sifat yang berkehendak kepada zat. Zat itu esa, tunggal, sifat itu berbilang. Ada ragu di situ? Tidak ragu kan? Zat itu esa, tunggal, sifat itu berbilang. Berbilang di sifat, esa di zat. Dulu contohnya apa? Ada kita buat. Ada yang ingat? Contoh. Anak. Di kita nih ada SD Abu Bakar Siddiq. Anak SD itu bermain bola, bolanya sampai di jalan. Begitu ambil bola, ditabrak oleh kijang. Berbilang di sifat, esa di zat. Mana berbilang di sifat? Begitu datang melihat anak itu terkapar, ada yang tua, ada yang muda, ada laki-laki, ada perempuan, betul Bu? Bahkan ada yang macam-macam.
Berbilang, itu namanya berbilang. Mana esa di zat? Satu dirasa. Apa? Kasihan. Ibu awak ya. Putih tak kakinya. Satu dia. Jadi ini yang disebut hakim segala hati manusia. Lalu kalau begitu, mana yang berbilang, sifat yang berbilang tuh? Tentu pada tubuh. Mana di tubuh sifat tadi? Zat yang dizahirkan menjadi sifat. Wujud. Mana wujud itu? Inilah kepala pada manusia. Jadi yang ditengok, Bu, wujud sesungguhnya adalah kepala. Apa bahasa kita tu, Bunda Indra? Apa buktinya ada? Kepala. Apa kepala? Wujud. Berarti berbuat. Tu semasuinya wali kota tu, gedung tu. Tu semasuinya ketua masjid tu, terbangun tu. Kepala ni tong, Bu. Betul tak, Bu? Kepala. Itu semasunya tinggal di sikoh, itulah jalan tu rapi. Tu semasunya bertetangga jamur, berbuah, ikut buat apa, ikut bertanam, manggang. Itu wujud kepala. Mana yang kidam? Mata kanan. Wujud kidam. Mata kanan. Mana yang baqa? Mata kiri. Makanya biasanya untuk masuk ke dua alam itu lewat pintu baqa. Bukan yang terdahulu. Itu pintu yang kekal. Lewat mata kiri. Apa nama? Masuk dua alam. Jadi ada sahabat-sahabat kita di Pekanbaru ini masih banyak yang masuk bisa ke dua alam. Cuma kajian-kajian seperti itu semut yang berjalan mencari gula. Tak ada gula berjalan-jalan mencari semut. Paham maksudnya? Paham ya? Itu dia. Jadi bukan tidak ada juga, kalau masih ada, Bu. Ada. Nanti suatu hari kalau Bunda ada waktu, Ridwan bawa pula dia. Nah, baik beliau kita bawa ke sini atau kita bersilaturahmi ke dalamnya. Itu dia. Ya. Itu dia. Masih muda, Bu. Masih muda. Yang bisa masuk ke situ. Ya. Dan di situ kita akan bisa tercipta yang disebut ihram. Itulah solat sesungguhnya. Tercengang. Lalu muhalafatul lil hawadis. Mana muhalafatul lil hawadis? Telinga kanan. Maka telinga kanan dengan telinga kiri tidak sama, Bu. Jadi masuk pegawai negeri, wawancara tu kan ditengok tu, Bu, ya. Mata kiri dan mata kanan mana lebih tinggi, mana lebih besar. Lepas mana Ibu tengok mata, Bu? Mata masing-masing. Coba Ibu tu foto lengkap-lengkap. Tengok foto tu. Mana lebih godang mata kanan dan mata kiri. Saya nampak, Bu. Ini berpengaruh itu. Kita yang tahu, Bu. Dia tidak sama. Itu masuk ke jenis semiotik itu. Begitu juga telinga kanan dengan telinga kiri. Telinga kiri qiyamuhu binafsihi, sama dengan mata kiri baqa. Kidam memang mata kanan, tapi yang baqa, yang kekal mata kiri. Lalu muhalafatul hawadis yang tidak serupa dengan baru memang telinga kanan, tapi yang mampu berdiri sendiri telinga kiri. Lepona Ibu menengoknya, Bu. Kan ada kadang kalau di kampar mendongyang nih, tahu mendongyang, Bu? Apa mendongyang? Itu ciri telinga tu enggak? Mendengung dia. Itu rasa, ya. Itu rasa kajiannya. Jadi kajian rasa ini hanya orang yang tahu rasa. Iya. Jadi kalau tidak tahu rasa, dia tidak bisa kajian rasa nih. Kita ini kajian rasa. Jadi kalau di muhalafatul lil hawadis itu biasanya khabarnya baik. Khabarnya baik. Itu kadang detik itu. Ya. Kalau di sebelah kiri itu biasanya
khobarnya banyak berkaitan dengan duka. Coba nanti diamati ya, bukan tahayul itu, Bu. Itu namanya dilalah jatuhnya. Ad-dilalah. Jadi asap itu pertanda ada api. Tapi bukan setiap ada asap ada api. Cuma itu dilalah. Jadi perut yang buncit itu dilalah hamil. Tapi bukan setiap orang perut besar itu hamil. Nah, itu dia. Jadi dilalah itu makanya guruh bukan berarti hujan. Mendung tidak mesti hujan, tapi mendung dilalah hujan. Jadi dilalahnya dicari, Bu. Jadi kalau lah tahu dilalah, lampu merah itu kalau dilewati kena tilang. Di lampu hijau boleh jalan, di lampu kuning hati-hati. Tapi banyak orang lewat di lampu merah tidak kena tilang. Cuma dilalah udah tahu. Jadi kalau kita bermasalah, lah tahu, lah jole ju jalan berlubang, awak lewat di situ, awak salah. Apa maksudnya, Bu? Dihitung para ibarat angka itu, ada kemarin itu angka kan? Nah, ini dapat angka 4, ini dapat angka 3. Berarti dia minyak dengan air. Lah jelas dilalahnya. Tak menyatu pikirannya. Tuak cuba je dinikahkan ini. Awak salah. Kok berkelahi terus orang ni, awak salah. Lah nampak tanda-tanda kok dia buat je. Jadi bukan berarti tapi itulah dilalah. Jadi kalau kita paham dengan dilalah, dengan firasat, aman kita berjalan. Jadi berteman, bisa berteman, ini berteman dengan serigala, ini berteman dengan manusia, ini berteman seperti berteman dengan seekor harimau. Nyoba kawan tapi hati-hati. Jadi lalahnya nampak. Itu dilalahnya. Wahdaniyat. Mana wahdaniyat? Hidung. Yang disebut makam tariqah ismu zat mengucur. Paham arti mengucur, Bu? Yang ada maksud mengucur itu ismu zat. Nah, ini makanya sekali kita ikut pula nanti kan. Duduknya begini, Bunda. Ini ngucurnya ke qalbi. Yang disebut di sini makam ismu zat mengucur dia. Yang disebut tawajjuh. Itu dia. Jadi bukan sembarang duduk tawaruk terbalik. Ya, saat orang melakukan tawajuh. Tapi belum pernah ikut dah. Dan suansu ya. Ya. Iyo buat aja. Sarap kejepitnya jule. Wahdaniyatnya. Wahdaniyatnya hidung ya. Lalu kudrat, mana kudrat itu? Mulut. Makanya di mulut itu tempat pengeluaran sautun, suara, membentuk huruf menjadi kalimat bisa dibaca. Maka dengan mulut ini bisa nyawa melayang, dan dengan mulut zahir juga bisa manusia selamat. Itu adalah kudrat, itu adalah kekuatan. Apa contohnya, Bu ya? Mulut itu kekuatan. Selesaikan ini, habis tuh, Bu. Betul enggak? Tolong dilihat dianya. Sampai kapanpun dia terus direktur. Itu ibaratnya. Mulut. Ya. Iradat. Apa iradat? Bahu kanan. Kalau di Kampar dulu, di Rumbio ada tuh, Bu ya. Samud Danau Bingkong dulu ya. Babatu nama, Bu. Lihat tentu babatu. Pakai sampan, masuk ke Sungai Kampar, diambil batu, masukkan ke dalam sampan, bawa ke pinggir, dari sampan ke atas, mana iradat, kehendak. Ini bahu kanan, memikul dia. Itu maka iradat itu disebut bahu
Maka disebut kalau di keluarga apa nama pepetah pepeti kita wajah kelok paku kacang belimbiang anak di pangku keponakan di beban itu. Jadi harus kita bersama ya, ya. Ilmu bahu kiri kan dibimbing tuh. Bahu kiri. Hayat tangan kanan, sami tangan kiri, ya. Basar susu kanan. Nah, ini dalam bab apa nanti Bu? Dalam bab gerak. Kita belum bahas bab gerak ya. Bab gerak, tapi informasi sudah dapat dulu kan? Tahu bab gerak Bu? Kalau di Jawa namanya bab kedutan. Menggegek itu kadang bergerak sini, kadang bergerak sini. Bab apa nama itu? Apa bahasa Indonesia itu? Hah? Kalau bahasa Jepang menggegek malah. Bab menggegek. Jadi wanita, cuma karena kita ndak mengamati dulu Bu, laki-laki. Tapi kalau wanita, kalau dia akan dilamar itu bergerak, yang disebut basar itu, bergerak itu, kedutan. Itu 7 hari maksimalnya Bu, pasti dulu laki itu. Nah, itu dia. Iya, makanya ibu gerak itu 3 bulan sebelum kita udah paham. Sebelum demam kita lah tahu, sebelum berkelahi lah tahu. Cuma belum juga lagi minimal 7 hari sebelum diulang lagi. Bergerak tuh. Itu bergerak. Macam-macam tuh. Nah, geraknya mulai dari ujung ubun-ubun mulai Bu nanti Bu. Macam-macam ini artinya, ini artinya. Sampai bergerak tangan kanan, kiri, bahu kanan, pipi kiri, macam-macam Bu. Sampai ini kadang sekujur tubuh gerak sendiri dia. Diulang-ulang terus sampai 3 kali itu biasanya. Itu namanya isyarat. Maka terciptalah namanya morse, terciptalah namanya sandi. Itu dia. Dalam kajian luar ya ada morse. Yang hobi pramuka lah dulu ya. Morse ya. Semapur ya. Itu tanda semua ya. Sandi. Lalu kalam. Mana kalam? Susu kiri. Ya. Susu kiri. Jadi kalau tidak pas, maka banyak. Tapi ini aib ya, aib kita. Tapi jangan pula dibilang nanti setiap yang kena kanker payudara susu kiri itu kesalahan tidak ya. Tapi Bu di persentase ini Bu bidan. Mana lebih banyak kanan kena daripada kiri? Itu persentasenya banyak di kiri. Kanker. Itu. Kenapa? Nih, durhaka dengan suami. Kalam tidak teratur. Itu banyak. Ya. Beruntung juga. Jadi makanya Ridwan agak iri. Ibu lihat tak kemarin Bunda? Bagaimana istri Buya Angku Muda Jakfar. Fisiknya. Tapi bukan fisiknya yang dia tengok lagi. Betul tak? Ya. Di belakang fisik itu. Ibu tengok bagaimana kalamnya. Ya, kalamnya. Kalau kita entahlah wallahu a'lam bishawab. 6 tahun balik lagi tetap seperti apa, walaupun uzur dia tidak mengeluh, dengan senang hati. Betul Bu? Tidak cerita, kalau sama kita saksikan kemarin. Maka dapat dia karomah, dapat dia berkah, dapat hikmah berkah ya. Makanya insya Allah terbebas ya dari itu. Qadirun, siku kanan, ya. Qadirun, yang maha kuat. Ibu pernah nengok film Thailand Bu? Salah satu pergerakan silat Thailand itu adalah betul
siku kanan. Ya, muridun siku kiri. Maka naik di atas kedua kakinya, kepala pecah kepala ini dibuatnya. Ya. Qadirun muridun, kekuatan dan kehendaknya melompat dia. Ya. Bermacam bentuk ya. Lalu alimun lutut kanan. Ya. Hayyun lutut kiri. Sami'un betis kanan. Basirun betis kiri. Mutakallimun pusat. Mutakallimun pusat. Ada enggak pertanyaan situ Bunda? Ini memasukkan lagi sifat yang wajib bagi Allah itu adalah tubuh manusia. Kemarin Fatihah. Sisi kiri. Nah, Kalau di ininya memang ya sisi kiri ini banyak yang kena kanker payudara. Kenapa? Kalau di dalam ininya ibu-ibu itu kan suka menyusukan sebelah kanan. Jadi sisi sebelah kiri itu jarang disusui. secara medis ya. Nah, secara medis. Secara medis. Nah, jadi karena jarang disusui, nah kelenjar-kelenjarnya itulah untuk sumbat, nah itulah sebabnya. Kalau yang di sini apa tuh Ustaz? Sebenarnya kata-kata Bu. Kalam tidak sesuai Bu. Tidak sesuai kalam dengan bermuka manis itu semua manusia bisa. Berhati mulia. A di dalam, A di luar itu yang susah. Coba nanti ibu, karena ibu bidan dia banyak dia berkecimpung di situ. Tapi hati-hati, kadang kata terlanjur kan tak bisa ditarik Bu. Jadi bagaikan menarik tepung rambut di dalam tepung. Tepung tidaklah runtuh, rambut tidaklah putus. Ajak aja bicara dia. Gimana Bu ini gini. Tuh nampak. Kita udah paham, cik membuktikan kaji aja. Nah, oh, kadang satunya Bu. Yang ditanya si B, D pun dijelaskannya tuh. Nah, gitu dia. Makanya mensomatan aja. Siapa yang diam selamat. Makanya penyakit itu tidak ada. Di kajian Ma'rifat kan itu kemarin penyakit itu lahir disebabkan sifat jahat dan perangai jahat manusia. Jadilah penyakit. Jadi nanti Ibu di level itu, setakat itu, di pandangan Ma'rifat semua manusia sama. Sama Bu. Jadi tidak bisa diukur zahir. Nah, tapi kita tidak ada maksud menyindir siapa-siapa. Nah, tidak bisa mengukur zahir. Makanya orang tua-tua dulu nak tengok, kalau nak tahu orang baik dan tidak baik, tengok di usia senja atau di usia kehormatan. Kapan disebut usia kehormatan? Usia 80 tahun. 80. Ya, usia kehormatan nama itu. Yang disebut dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu. Yang dipanjangkan usianya seperti yang baik tetap baik Bu. Kalau sami'nya benar, basirnya benar, kalamnya benar, dia benar selamanya. Tapi kalau sami'nya tidak benar, disobuin dia yang benar, pura-pura tidak tahu dia, besok dipekakkan Allah sendiri. Diperkatakan, ditunjukkan kepada ni yang benar, ni yang salah, di depan matanya dia menyaksikan, tapi di mata dipicangkan, mata pasti bermasalah nanti. Bermasalah nanti. Makanya kalau kita tengok ke ulama-ulama dulu, tapi kan tadi bilang ya, ini takdir kita namanya, kan undal kita catat semua dulu. Tanggal sekian ini bermasalah. Sanggup, jahir kita doang. Tapi syariat zahirnya dibuat oleh Allah supaya tidak diupat. Allah itu tetap dibuat sebab musabab. Maka disebut namanya dalam filsafat kajian kausalitas. Kajian sebab
akibat. Sunatullah dalam pandangan ilmu kalam. Jadi, setiap begini, maka disebut mukminin mukminat, qanitin qanitat, shaibin shaibat. Tidak mungkin ditanam jengkol, buahnya semangka. Lepona bunda. Tanam durian, buah semangko. Tentu semangko ajaib no. Makanya kalau jadi Ridwan coba baca di dalam nih Bu. Doa beliau, apa doanya? Matikan saya dalam husnul khotimah. Kuatkan saya mengikuti hidayahmu. Mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tidak minta satu harta pun tidak ada sini Bu. Ridwan baca tadi malam Bu. Iya. Mati husnul khotimah nomor 1 di awal doanya. Lalu apa? Kuatkan. Kalau saya kuat, sebagaimana kuatnya kepada yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acuannya ke sana semua. Rumah tangganya begitu juga dibuatnya. Untuk ke anaknya begitu juga. Kita tidak sanggup. Jadi pandangan beliau itu jalan tol kepada mursalin, anbiya mursalin. Tidak dilupakan wasilah itu. Ini yang kita bawa kemarin Bu aja. Kan ada sebagian minta redho kita sama dia. Sebagian udah dijilid. Ini tidak sempat tadi. Kita mau jilid juga. Ini tulisan tangan nih. Tulisan tangan Bu, naskah namanya. Manuskrip. Tulisan tangan. Kayaknya bukan Engku Muda Husin, tapi mungkin catatan Engku Muda Ja'far itu mungkin sini. Iya. Sebab tahunnya udah tahun 70. Ya kan? Tapi tahun 70 kan Engku Muda Husin masih hidup. Masih. Masih kan? Ya. Sebab kemarin kan dibilang oleh Zuriyat Datuk Zakaria, murid terakhir beliau Engku Muda Sangkal adalah Engku Muda Husin sebelum dia wafat. Dan murid-murid beliau itu bukan Engku Muda Husin aja, karena bilangnya sampai ke di luar Indonesia ya. Sampai ke Singapura, sampai ke mana-mana. Banyak murid-muridnya banyak. Cuma yang di Indonesia ini yang dapat dari kita. Istrinya itu anak terakhir Buya Engku Muda Husin. Ada katanya. Adik itu lagi. Adiknya itu yang Ada pada motong. Berarti tapi yang jelas anak Engku Muda Husin itu sendiri. laki-laki katanya. Jadi yang Engku Muda Husin itu berarti muridnya yang menurut dia itu pas untuk mewarisi ilmu, itu langsung diangkatnya jadi menantunya gitu kayaknya. Kan kayak gitu lah, kayak rata-rata kan gitu deh orang. Untuk Zuriat. Ya. Terus masih merasakan jalan sama Bang Husin itu tidak kena hujan. Iya, iya. Terus dia menyaksikan atau bukit bertemu itu. Nah, tapi saya tanya amalan Bapak itu apa ya Bu? Iya. Tidak tahu. Jawabnya tidak tahu. Tapi di dalam nih kayaknya ada sebagian saya lihat catatan sebentar. Maka nanti ini sedang di scan. Kita akan digitalkan. Setelah di scan ini kita jilid rapi, kita kembalikan kepada guru kita balik. Kita masuk pustaka gitu Ustaz. Ada di dalam tuh. Maka kita tanya kemarin Abuya, ada ndak kitab-kitab kayaknya di sana katanya. Tapi kita senang hatinya beliau redho Bu. Yang kitab ini kan banyak orang minta Bu rupanya. Kitab-kitab beliau nih. Kan banyak dari pusat di Jakarta kan bilang itu waktu itu. Tapi beliau tapi kita alhamdulillah tidak ada satupun. Akhir kita sepanjang jalan tuh ya Allah gimana lah. Tidak ada lah. Senang dia Bu, senang. Bahkan bangga dia dengan senang, dengan bangga. Berulang-ulang dia tengoknya lagi Bu, dia tengoknya. Dia tahu, berarti tahu dia apa isi di dalam nih. Dia letaknya. Tengok lagi satu, letaknya.
Ikhlas. Engku Harun juga sebelum dia berpulang ke Rahmatullah juga begitu kemarin. Dikasih semuanya. Engku Ja'far. Dia kan banyak tuh kan. Jadi kalau dulu yang sebelum kita datang ke sumber asli, ada dalam bermacam versi kan. Ada durian tuh tangannya panjang, kan itu dia. Kan gitu ceritanya kan. Ternyata tidak. Dahannya yang dahannya merunduk. Dia ikhlas, dia ikhlas. Niatnya lurus ya. Kalau yang kisah dia menyeberangi Sungai Kampar itu sama dengan apa yang disampaikan oleh anak beliau kemarin. Memang sungai itu mengecil. Begitu ayah melangkah, ikuti. Setelah sampai seberang dia langsung seperti biasa, secepat kilat mata itu. Begitu juga waktu yang berjalan di atas air itu kan dulu macam-macam bentuk kisahnya, Bu. Ternyata berjalan di air itu datuk kan di seberang. Yang jaga rakit paham dia, tapi dia biasalah akhirnya tertidur. Nah, kan gitu ceritanya. Kan gitu. Begitu dia bangun, awak jawablah datuk tuh katanya. Begitu dia datang sampai di seberang, dia tepian sungai Kampar